Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di Oci Yosi Tajwid. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar tajwid kita ya, belajar Al-Quran lagi. Memang ya sudah cukup lama juga ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas surah At-Takatsur ya. Kita ulas tajwid-tajwid yang ada pada surah At-Takatsur. Dan sekarang kita lanjutkan ke surah Al-Qari'ah. Semoga dengan belajar tajwid seperti ini bisa membantu kita semua untuk mengulang-ulang, atau bagi teman-teman yang pemula bisa memberikan pengetahuan lagi gitu ya. Nah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Silakan bagi teman-teman yang belum bergabung ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan terus ikuti ya Kak Oci di Oci Yosi Tajwid ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, jangan lupa ya dibuat nanti di kolom komentarnya hadir gitu ya, sehingga nanti Kak Oci bisa melihat siapa saja nih yang sudah menonton di channel Oci Yosi Tajwid ini. Baik teman-teman, silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Qari'ah ya, surah ke-101, juz 30. Nah, seperti biasa kita akan coba mengulas kembali surah Al-Qari'ah ini, apa saja nih tajwid yang ada pada surah ini gitu ya. Baik, kita baca dulu ta'awuznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ayo, tajwid apa aja ya yang ada di sini? Ya, pertama al ya. Al itu dinamakan alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Di sana ada lam yang bersukun ya. Jadi bacanya jelas gitu ya, al gitu. Jadi alif lam qamariyah ini adalah alif lam yang dapat dibaca gitu ya. Lanjut qa. Qa. Nah, qa ini panjang apa pendek? Panjang ya. Kalau panjang namanya mad. Jadi ini mad apa? Mad asli ya. Mad asli. Mad asli ini pada qaf itu panjangnya 2 harokat. 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat di sini maksudnya 2 ketukan ya teman-teman. Kayak seperti ini. Qa gitu. Al-qa gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 2 harokat gitu ya. Nah, dikatakan mad asli itu karena di sana ada fathah bertemu dengan alif. Mana fathah? Coba teman-teman perhatikan pada huruf qa. Nah, itu pada huruf qa ada fathah bertemu dengan alif. Jadi panjangnya 2 harokat disebut dengan mad asli. Kemudian kita lanjut ayat kedua. Nah, kemudian ri'ah ini hati-hati ya teman-teman. Jangan ri'at itu tamarrutohnya menjadi ha gitu ya, karena dia berada di akhir kalimat. Jadi dia menjadi ha, ri'ah gitu. Jangan besar, jangan banyak sekali udara yang keluar ya. Ri'ah. Nah, itu jadi ha jadi nanti. Dia hanya menjadi ha, ri'ah gitu ya. Jadi kita ulang lagi bacanya al-qari'ah gitu ya. Mal-qari'ah. Nah, coba teman-teman lihat, perhatikan lagi. Ini tajwidnya apa juga? Sama ya dengan ayat 1. Mal alif lam qamariyah, karena di sana ada alif, kemudian ada lam yang bersukun. Jadi bacanya harus jelas. Mal gitu ya. Dia bacanya dapat dibaca ya lamnya gitu. Qa itu mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Lanjut. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, wama'a. Nah, itu apa namanya? Coba teman-teman lihat dulu, apa tuh ciri-cirinya? Yang pertama dia panjang, disebut dengan mad. Kemudian di atasnya ada bendera ya. Banyak tuh yang tandanya dibilang bendera atau selendang gitu ya. Nah,
ada bendera ya di sana, kemudian bertemu dengan alif. Nah, ketika ada ciri-ciri seperti ini, jelas-jelas pasti ini adalah mad. Tapi mad apa? Ini mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena sini ada mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah pada kata yang terpisah. Nah, kata terpisah ini yang mana? Nah, ma dengan a itu terpisah ya. Jadi dia dibaca berapa panjangnya? Nah, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 5 harokat. Silakan teman-teman pilih. Nah, silakan teman-teman pilih. Kalau wasol atau kita lanjut, pilih aja 5 harokat. Bisa ya. Jadi harus konsisten ke bawah nanti. Jadi pilih aja yang 5 harokat. Nah, kalau teman-teman mau pilih yang 2 harokat juga bisa. Kalau pilih yang 4 harokat juga bisa. Tapi kalau lebih maksimal pilih aja 5 harokat gitu ya. Jadi kita ketuk dulu 5 harokat. Wa ma gitu ya. Adro gitu. Ad. Nah, ad itu qalqalah sugro. Kenapa disebut dengan qalqalah sugro? Karena ada huruf qalqalah di sana. Mana huruf qalqalahnya? Yaitu dal yang bersukun ya. Dal yang bersukun. Jadi harus memantul bacanya. Ad. Apa aja huruf qalqalah? Baju di toko. Ingat aja baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf ya. Jadi ketika huruf-huruf itu bersukun, jadi teman-teman harus memantulkan. Nah, sekarang ini dia berada di tengah-tengah ayat gitu ya. Makanya disebut dengan qalqalah sugro, qalqalah kecil. Jadi memantulnya hanya sedikit aja. Ad gitu ya. Ad gitu. Lanjut roh. Nah, itu ada alif tegak di atas ya, itu mad tabi'i atau mad asli karena ada fathah di sana bertemu alif sebenarnya kalau dipisah gitu ya. Jadi panjangnya 2 harokat. Roh gitu. Mal ya. Rokamal, mal, alif ada lam yang bersukun, alif lam qamariyah. Jadi baca jelas aja, mal gitu. Qa mad tabi'i atau mad asli panjangnya 2 harokat. Jadi kita ulang lagi. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, yau itu mad lain. Itu lain ya. Lain itu. Nah, jadi kalau dia berada di akhir itu menjadi mad, tapi kalau dia di tengah atau di awal gitu ya ayat, ya itu disebut dengan lain gitu ya, tajuknya lain. Kenapa disebut dengan lain gitu ya? Karena di sini ada fathah pada huruf ya bertemu dengan huruf waw gitu. Jadi bacanya yau ya. Dia ada 2 huruf lain ini, yaitu waw dan ya ya. Waw dan ya bersukun. Jadi ai itu juga mad lain. Nah, syaratnya di sebelum huruf ya atau waw sukun ini ada fathah ya. Ada fathah seperti ini, yau. Nah, jadi bacanya ringan aja gitu ya. Lanjut. Yakunu. Nah, itu ada dhammah pada huruf kaf bertemu dengan waw sukun disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i itu ada 3 ya. Ciri-cirinya. Yang pertama, fathah bertemu dengan alif. Kemudian kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, ini dhammah pada huruf kaf. Berarti dia mad tabi'i atau mad asli. Dibaca 2 harokat. Yaku gitu. Nun. Nah, nun itu ada 2 tuh. Alif dan lam. Kemudian ada nun tasdid. Nah, alif dan lam ini ada tanda nggak lamnya? Tidak. Tidak ya. Berarti itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang tidak dapat dibaca. Jadi teman-teman lanjutkan nun tasdidnya. Nun gitu ya. Kemudian nun bertasdidnya apa namanya? Nah, masih ingat nggak teman-teman? Masih ya, insyaallah ya. Nun bertasdid atau mim bertasdid itu disebut dengan gunnah. Jadi teman-teman harus dengungkan gitu ya. Dengungkan selama 2 atau 3 harokat. Jadi bacanya kayak gini ya. Nun. Nah, atau kalau 2 harokat nun gitu ya.
Nah, itu disebut dengan gunnah. Kenapa gunnah? Karena di sana ada huruf nun yang bertasydid. Jadi ciri gunnah itu adalah nun dan mim bertasydid. Jadi teman-teman harus mendengungkan selama 2 atau 3 harokat. Ya. Jadi kita coba nunna. Nah, gitu ya. Nah, itu disebut dengan mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif, dibaca 2 harokat. Nah gitu. Kal. Nah, kal faroshil ya. Kal faroshil. Nah, faro itu mad tabi'i juga. Yuk, coba teman-teman perhatikan. Ya, faro ya, karena di sini ada fathah pada huruf ro ya, baris atas bertemu dengan alif. Nah, itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat gitu. Faro gitu. Shil itu ada alif, ada lam yang bersukun. Itu disebut dengan apa tadi? Alif lam koma riyah, alif lam yang dapat dibaca. Mab. Nah, itu huruf apa? Ba ya, ba bersukun. Itu disebut dengan qalqalah sughra karena berada di tengah-tengah ayat ya, mab. Jadi teman-teman harus pantulkan mab gitu. Sus. Nah, ini hati-hati nih teman-teman, hurufnya ini sa bukan su ya. Yang ujungnya juga sa, bukan sa ya, bukan si, tapi bacanya mab sus. Nah, ujung lidah ya. Sus. Nah, itu apa namanya? Mad arid lis sukun. Kenapa mad arid lis sukun namanya, Kak? Itu karena ada mad tabi'i di akhir kalimat atau pada waqaf ya. Maka itu panjangnya bisa menjadi 2, 4 atau 6 harokat. Silahkan teman-teman pilih. Nah, kita pilih aja yang tengah-tengah ya, 4 harokat. Jadi baca seperti ini. Sus gitu ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Lanjut. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Nah, lanjut ya. Kita ulas lagi. Wa takunu, ku itu ada dhamma bertemu dengan waw sukun disebut dengan mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ku gitu. Nul ada alif lam dan lam yang bersukun disebut dengan alif lam qamariyah, bacanya jelas nul. Jiba itu mad tabi'i ya, mad tabi'i itu mad asli karena ada fathah pada huruf ba bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Ba gitu. Kemudian lanjut nil, alif lam qamariyah ya, sama ya dalam bersukun. Maufu. Nah, itu apa coba? Ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Karena di sana hukum nun mati atau nun sukun. Nun mati bertemu dengan fa, huruf ikhfanya ada 15 ya. Ini salah satunya fa. Nanti bisa teman-teman lihat tentang ikhfa hakiki ini, huruf-hurufnya apa aja. Silakan nanti dilihat di buku atau di video-video gitu ya, video-video pembelajaran tajwid. Nah, maufu gitu ya. Nun mati bertemu dengan huruf fa itu samar ke huruf fa-nya. Hati-hati teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak boleh membacanya maufu. Jadi dia samar ke huruf fa. Artinya teman-teman ketika membaca nun mati di mulut teman-teman udah siap-siap membaca huruf fa gitu ya. Jadi fa, kan kalau fa ini keluar hurufnya dia agak menggigit bibir gitu ya. Fa gitu ya, fa. Jadi teman-teman udah siap seperti itu. Mau gitu ya. Maufush. Nah, hati-hati. Itu huruf syah. Kalau sebelumnya huruf tha. Ini ditebalkan ya. Fush gitu ya. Jadi itu mad arid sukun karena dhammah bertemu waw mati itu mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau di waqaf, maka panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harakat. Silakan dipilih. Kita pilih 4 harakat aja ya. Jadi bacanya fush gitu ya. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
Fa amma. Nah, coba itu apa? Amma. Kalau tadi nun. Nah. Jadi kalau nun dan mim bertasydid itu namanya gunnah. Kalau ayat 4 tadi yakunun itu gunnah nun tasydid. Kalau sekarang ayat 6 fa amma itu gunnah juga karena mim bertasydid. Fa amma ya. Ma-nya apa? Huruf ma ada fathah atau baris atas bertemu dengan alif, itu apa namanya? Mad tabi'i atau mad asli. Jadi bacanya fa amma ma, itu nun mati bertemu dengan huruf tha, itu namanya ikhfa haqiqi. Jadi teman-teman harus siap-siap tuh baca huruf tha. Ma tha gitu ya. Samar ya bacanya ke huruf tha. Qulat lat. Nah, itu keluar ada aliran udara keluar sedikit dari mulut. Karena ada ta mati di sana. Jadi itu hamus. Qulat gitu ya. Mawa itu mad tabi'i ada fathah bertemu dengan alif panjang 2 harokat. Mawa zi. Nah, itu satu lagi mad tabi'i itu. Karena ada kasrah bertemu dengan ya mati. Jadi panjangnya 2 harokat. Zi gitu. Nuh ya. Ulang lagi ya teman-teman ya. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في itu kasrah bertemu dengan ya sukun dinamakan mad tabi'i atau mad asli panjangnya 2 harokat. Sama ya mad tabi'i ada kasrah bertemu dengan ya sukun 2 harokat. Tirlo. Nah itu coba apa? Tirlo. Ayo. Oke, tanwin bertemu dengan ro disebut dengan apa? Idgham bila guna. Oke, idgham bila guna. Apa saja huruf idgham bila guna? Yaitu lam dan roh. Ingat aja bila guna. Kalau bila berarti ada huruf la, gitu ya. Berarti kalau la ada kawannya ro gitu. Cara ngafalnya gitu ya. Mengingatnya gitu. Jadi ada tanwin atau nun mati bertemu dengan la atau roh, maka dibacanya jelas gitu. Lanjut ke huruf ro-nya gitu ya. Isyatir ro. Nah, gitu. Ro-nya mad tabi'i ada fathah pada huruf ro bertemu dengan alif. Panjang 2 harokat ya. Nah, lanjut. Ayat 8. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Gitu ya. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma gunnah dan mim bertasydid. Panjangkan ya, dengungkan ya 2 atau 3 harokat. Wa amma mad tabi'i ada fathah bertemu dengan alif. Man kha itu apa namanya? Nun mati bertemu dengan huruf kha itu disebut dengan izhar halqi. Kenapa disebut dengan izhar halqi, Kak? Kenapa coba? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf kha. Iya, kha. Kha itu apa? Huruf izhar. Ya, huruf izhar ada berapa? 6 ya. 6 apa saja? Yuk, nanti huruf izhar silakan ditulis di kolom komentar ya. Apa saja tuh? 6 huruf izhar. Yuk, ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat juga nih untuk teman-teman yang ingin mengulang. Bisa melihatnya di kolom komentar. Oke? Man. Ini salah satu huruf izhar kha gitu ya. Nanti jangan lupa ya ditulis ya. Ditulis 6 huruf izhar di kolom komentar. Oke. Jadi bacanya jelas ya. Nun mati bertemu dengan kha salah satu huruf izhar maka dibaca jelas. Man kha gitu ya. Mawa itu mad tabi'i atau mad asli karena ada fathah bertemu dengan alif. Panjangnya 2 harokat. Zi sama mad tabi'i karena apa? Kasrah bertemu dengan ya mati. Panjangnya 2 harokat. Oke. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Fa itu gunnah mim bertasydid ya. Dengungkan selama 3 atau 2 harokat. Hu itu masilah qasirah ya, mad silah. Nah, mad silah ini kenapa disebut mad silah? Sini ada ha dhamir ya, ada ha hu itu ya. Nah, sebelum ha dhamir ini ada huruf yang berharokat atau huruf hidup. Jadi panjangkan ya 2 harokat. Hu gitu. Jadi ha dhamir ini
Ha domir ini ciri-cirinya kayak ada tanda apa? Angka 6 ya. Di sana ya tandanya. Nah, itu aja ciri-cirinya teman-teman. Ha, lanjut mad tabi'i 2 harokat, ada fathah bertemu dengan alif. Nah, lanjut ayat 10. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma a. Nah, coba teman-teman perhatikan lagi Al-Qur'annya ayat 3. Awal ayat 3. Itu wa ma ada juga ya. Ayat 10 juga wa ma ada. Artinya dia juga sama tajwidnya. Apa tadi namanya? Mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ya. Apa tadi ciri-cirinya? Nah, ada mad tabi'i bertemu dengan alif. Ada bendera. Nah, itu panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 5 harokat. Silakan teman-teman pilih mana yang menurut teman-teman bisa konsisten ke bawahnya gitu. Kalau Kok Ci biasanya pilih 5 harokat gitu ya. Biar sama dengan mad wajib. Wa ma ada. Nah, ada qalqalah sugro, pantulkan ya. Qalqalah sugro ada. Ro itu mad tabi'i ya, panjangkan 2 harokat. Ma mad tabi'i panjangkan 2 harokat. Yuk kita ulangi. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, mad tabi'i ada fathah bertemu dengan alif, panjangkan 2 harokat. Run ha. Yuk, udah 2 nih huruf apa itu? Huruf izhar. Udah 2 ya huruf izhar yang ketemu di surah Al-Qari'ah ini. Nah, coba nanti ditulis di kolom komentar. Run ha, baca jelas run ha gitu. Miyah. Nah, tadi bukan miyat. Dia menjadi ha ya, bukan ta. Miyah. Nah, jadi teman-teman, kita ulang lagi ya teman-teman. Kita baca tanpa berhenti gitu ya. Kita coba dengan insyaallah ya, dengan tajwid yang benar gitu. Ayo teman-teman, kita baca dari ta'awuznya. Silakan teman-teman kita coba pakai irama apa? Hijaz. Kenapa pakai irama Hijaz? Karena sedikit menyeramkan, menegangkan ya makna Al-Qur'annya, makna ayat ini, karena ini tentang kiamat ya. Silakan nanti kalau mau teman-teman belajar irama, silakan singgah di Oci Official ya. Di sana banyak sekali untuk belajar irama. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baik teman-teman, itulah belajar tajwid kita pada hari ini, yaitu kita mengulas surah Al-Qari'ah ya. Apa saja tajwid-tajwid yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman yang sudah lama misalnya tidak mengulang-ulang atau bagi pemula gitu ya. Mudah-mudahan belajar seperti ini bisa membantu teman-teman semua. Kak Oci mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam membaca Al-Quran maupun dalam menyampaikan. Nanti jika ada yang mau teman-teman tambahkan gitu ya, silakan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Kak Oci maupun untuk teman-teman kita yang lain gitu ya. Kita bisa berdiskusi di sana. Baik teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu dan tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran. Kak Oci akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.